harapkan itu nanti ada juga dasar hukumnya, karena kita harapkan ada SK Wali Kota Pak ya. Sehingga itu akan berlaku, sehingga jelas nanti memperkuat peran komite sekolah di situ. Di dalam rapat yang lalu itu ada beberapa hal yang baru yang kita munculkan di situ, mudah-mudahan bisa terwujud. Misalnya itu diusulkan kiranya komite sekolah bisa mendapat dana operasional. Ya, kita harapkan demikian. Karena kebetulan ketua Dewan Pendidikan ini juga ada ketua DPR dan ada anggota yang lainnya, jadi bisa usulan itu tentu bisa diperkuat oleh DPR ya. Karena kalau masalah anggaran ya tentu DPR yang harus berdiskusi. Dan kita ada beberapa anggota DPR. Di sini ada 3 orang, ada Prof. Ibu Apiati, ada Ibu Yeni. Nah itu sebabnya sehingga setiap kita melakukan tatap muka atau pertemuan dengan komite sekolah dengan Dewan Pendidikan, kita selalu bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, supaya kalau ada hal-hal di antara ibu-ibu yang menyangkut masalah pekerjaan dan tugas-tugas pelaksanaan tugas di komite di sekolah, ada yang yang kurang sejalan dengan sekolah, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nah itu bisa dijawab langsung oleh Kepala Dinas. Dan Kepala Dinas ini setiap pertemuan selalu hadir, ya. Nah, sehingga banyak hal yang ditanyakan oleh kepala sekolah, oleh komite sekolah, langsung bisa diselesaikan masalahnya oleh Kepala Dinas. Nah, tentu juga banyak dari komisioner Dewan Pendidikan bisa menjawab kalau ada hal yang perlu. Jadi pada dasarnya bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertama, yaitu untuk peningkatan kapasitas dan kualitas personal daripada komite sekolah, terutama bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya sebagai komite sekolah dan di sekolah masing-masing. Nah, tentunya juga mungkin ada hal-hal yang selama ini menjadi hambatan atau menjadi pemikiran bagi Bapak Ibu yang masih belum terpecahkan. Nah, mungkin dengan keadaan adanya kegiatan ini pada hari ini kita bisa selesaikan. Saya sampaikan mohon maaf sekali dari Bapak Ketua karena belum sempat hadir. Beliau menghadiri acara yang lain yang tidak kalah pentingnya. Malulah beliau Ketua DPR sangat sibuk, apalagi sekarang ini menjelang tahun pesta politik, banyak sekali kegiatan yang harus beliau hadapi. Oleh itu beliau menyampaikan salam dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau belum sempat hadir pada saat ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara pertemuan Dewan Pendidikan dengan komite sekolah Kecamatan Ujung dan Sakaran saya nyatakan dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi sambutan dan pembukaan acara secara resmi. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara rapat koordinasi. Dan untuk itu, untuk sesi acara ini saya serahkan ke moderator pada Bapak Dr. Andes Suarman MPD, kandidat doktor, untuk mengambil alih acara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapalnya LCD itu di mana? Izin Bu, silakan ambil di belakang pada bawah itu. Silakan ke belakang sebentar. Silakan Bu, ambil kopi, bawa ke meja tak. Mau ke anu, upload kita ada record kan? Yang record. Mau komik kabel. Kabel panjang. Dari 2023 ini kita diberikan kekuatan kesehatan dan Dewan Pendidikan juga melaksanakan suatu kegiatan dan program menyapa komite, dan ini merupakan kecamatan yang terakhir. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan saya pikir ini adalah salah satu kegiatan dan peran Dewan Pendidikan bagaimana melakukan kegiatan sama-sama, karena Dewan Pendidikan dan komite sekolah itu sama-sama regulasinya, sama-sama aturannya, masing-masing tugas dan fungsi diberikan untuk bagaimana untuk melakukan peran mereka terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya di Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan komite sekolah, tentu kami tekankan kepada kita semua sudah ada regulasi, apalagi kalau di Makassar ada Perda yang mengatur, ya. Perda nomor 1 tahun 2019 itu jelas salah satu dalam pasal di dalam ada peran komite. Oleh karena itu, kalau berdasarkan Permendikbud, ya, itu jelas juga bahwa komite, peran komite, jadi yang dikenal di sekolah itu adalah hanya komite sekolah. Jadi komunitas orang tua itu hanya komunitas sekolah yang legal. Jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar pada saat kami pertama untuk diberi amanah oleh Bapak Wali Kota sebagai kadis, itu yang pertama yang kami buat pernyataan statement terhadap, saya minta semua kepala sekolah untuk menghentikan namanya paguyuban. Karena disinilah kami banyak persoalan yang muncul terkait dengan paguyuban orang tua. Saya bisa buktikan, banyak kemarin ribut. Kenapa? Karena tidak semua orang tua adalah sama latar belakang ekonominya. Di sini juga terjadi bullying. Itu yang saya pelajari, karena dalam grup ada kan grupnya masing-masing. Terkadang terjadi bullying, akhirnya banyak mengadu ke kami, hanya mau memindahkan anaknya sekolah gara-gara itu tadi. Tidak bisa mengikuti karena ada memang di grup, ya namanya orang kalau tidak berpartisipasi, ada juga katakan, ini yang banyak bicaranya kalau tidak berpartisipasi, karena orang tidak mampu. Itulah dasar kami untuk menyatakan. Nah, yang kami ingin katakan bagaimana memberikan peran dan penguatan komite itu terhadap di sekolah itu. Bahkan saya sampaikan kalau mau lebih bagus menggabung di komite sekolah. Baru buat program, bukan namanya paguyuban kelas, tapi bagaimana pengembangan sekolah, apa sih yang perlu kita berikan bantuan atau sumbangsi terhadap peran-peran komite itu terhadap sekolah, tapi bukan hanya memikirkan satu kelas. Itu yang selalu saya minta kepada kita semua. Maka pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Dewan Pendidikan, insya Allah karena kita menyapa ini tahun depan, karena ini masih berlanjut,
Tahun depan itu apa yang kita inginkan, tentu kita berharap pada saat ada kegiatan rapat koordinasi dengan komite berarti sudah terbentuk sesuai dengan ini. Tidak usah kita pikir, kan banyak yang bertanya kenapa saya Pak ada komite itu sampai sekarang, masih dari dulu sampai sekarang. Itu juga saya minta kepada kepala sekolah, kalau memang masih itu dibutuhkan, SK-kan supaya dia berlanjut. Ya, kan 3 tahun kalau tidak salah situ. Ya. Jadi kalau sampai 3 tahun, kalau masih itu diinginkan oleh warga sekolah, ya perpanjang saja. Iya, karena susah kita mau mengambil juga komite kalau yang tidak diinginkan oleh warga sekolah. Nah itu yang dianggap bisa menyatukan, ya. Itu. Jadi tidak usah kita taruh daripada nanti sudah puluhan tahun tidak ada SK-nya, lebih melanggar lagi. Lebih bagus diperpanjang terus, karena tidak ada kalau ada alasan yang mendasar. Kenapa dia terus? Tidak ada yang lain, dan itulah diharapkan warga yang ada sekitar itu masih menginginkan bahwa dia bisa untuk mengendalikan sebagai komite di sekolah itu. Aturan jelas, kalau kita bicara melanggar, tapi siapa yang masa mau yang tidak diterima atau tidak bisa menyatukan dan tidak bisa memberikan sumbangsi terhadap sekolah itu, baru kita tunjuk orang bagaimana caranya. Ya. Itu yang kami harapkan kepada kita semua. Oleh karena itu peran komite itu harus, jadi kalau ada yang begini, nah kalau kita sah dalam situ, kita sebenarnya bisa rangkul saja. Kalau kepala sekolah yang tidak menginginkan seperti itu, saya katakan kepala sekolah kalau ada paguyuban, ya, kalau ada paguyuban sekolah, ya, kalau ada paguyuban terbentuk di sekolah, nah saya tahu bahwa kepala sekolah tahu dan itu menjadi evaluasi kami. Karena kami sudah minta semua kepala sekolah hentikan itu namanya paguyuban. Apa sih yang dilakukan kepala sekolah? Lebih bagus undang mereka duduk, panggil komite. Itu lebih bagus, itu perannya kepala sekolah. Jangan karena kepala sekolah atau guru, kita kan sebenarnya selama ini, saya kasih tahu juga paguyuban, kita yang memberikan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan guru, sehingga keenakan guru, ya kan? Bahkan ada paguyuban sampai keenakan itu satu wali kelas, apapun yang diinginkan dibelikan, apa yang diinginkan pakaian, apa yang diinginkan, mobilitas apa dan sebagainya, hanya untuk itu. Itu salah besar. Yang salah siapa? Ya ayo kita perbaiki. Jangan berikan mereka, memancing mereka terhadap hal-hal. Jadi sudah kebiasaan, dia cari kebiasaannya guru. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Lebih bagus kita hentikan guru bekerja secara profesional dengan sesuai dengan tugasnya. Itu yang saya minta kepada semua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita mungkin ada yang hadir terhadap refleksi akhir tahun, ya. Akhir tahun kemarin, alhamdulillah kan dua layanan itu memberikan progres yang luar biasa, pendidikan dan kesehatan. Itu walaupun itu secara keseluruhan belum memuaskan semua masyarakat, tetapi terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan itu berdasarkan hasil survei itu masyarakat sudah merasakan, walaupun secara keseluruhan masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Ya. Pendidikan, tentu saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian, tugas dan peran komite juga itu memastikan juga semua di sekolah itu atau warga yang ada di sekitar sekolahnya itu sudah mendapatkan ruang untuk belajar bagi anak yang sudah memang masuk usia belajar. Kenapa? Karena jelas sekali Bapak dan Ibu sekalian, tugas kami selaku Kadis Pendidikan adalah bagaimana mewujudkan melaksanakan program visi misi Wali Kota Makassar. Revolusi pendidikan, semua harus sekolah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar slogan. Sama dengan amanat yang diamanatkan konstitusi, undang-undang. Dan itu adalah haknya warga negara. Pendidikan itu adalah hak warga negara. Maka pemerintah wajib untuk memberikan ruang. Jadi tidak ada alasan. Makanya revolusi pendidikan, saya sudah meminta semua kalau masih ada warga yang tidak boleh bersekolah dengan alasan macam-macam, itu saya sebenarnya tidak menerima karena saya sudah kasih ruang. Bilang saja, tidak usah kita ribut. Kenapa? Dalam hal penerimaan PPDB,
saya juga menyampaikan ke publik, tidak ada istilah lulus tidak lulus. Itu yang perlu kita tanamkan. Di Makassar tidak ada lulus tidak lulus. Itu yang perlu. Tidak ada istilah juga lewat jendela. Yang betul adalah semua warga Makassar yang wajib sekolah itu harus wajib untuk bersekolah. Dan kita harus, pemerintah harus memberikan ruang untuk belajar. Makanya 2 tahun terakhir ini saya waktu ini, alhamdulillah tidak ada apa mau demokan orang. Kalau mau demo ada yang tidak masuk Pak Kadis, ya sini. Solusinya apa? Ya saya kasih masuk. Selesai. Makanya di Kota Makassar itu adalah dalam PPDB tidak usah kita perdebatkan zonasi non zonasi, itu hanya pemetaan. Pada saat kita melakukan petunjuk teknis dan masih ada anak yang belum masuk, berarti belum selesai tugas kami sebagai kadis pendidikan. Belum selesai tugas pendidikan. Dan 2 hal yang di sini yang perlu kita tekan. Karena dalam pendidikan itu ada 2 penyelenggara, khusus Kecamatan Sangkarang. Itu kemarin kami sudah bentuk, jadi nanti ini supaya terpisah, sudah lebih bagus kepulauan dengan pesisir termasuk ujung tanah. Itu juga saya sampaikan kepada Kepala Badan Statistik, karena masih sempat itu yang tercatat kan masih ujung tanah. Makanya saya sampaikan, insya Allah kalau selesai semua prosedur anunya, maka itu akan dipisah menjadi satu bagian daripada di statistik. Itu terkait data-data itu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon bahwa peran komite itu sangat penting. Warga sekolah, sebagai warga sekolah itu saya tentu berterima kasih kepada kita semua, karena tanpa kehadiran komite kami bukan siapa-siapa, karena dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah itu adalah peran komite, ya. Jadi ada juga yang saya mau titip kepada kita semua. Kemarin itu ada dana alokasi khusus terpaksa, tidak ada yang bekerja biar sakit. Atau Fokmasnya ini ribut saja persoalan pekerjaan. Nah, kalau begitu saya yang di penjara nanti yang karena saya sebagai ini pengguna lebih baik saya terpaksa saya undang di ruang pola, kan itu hari mungkin ada yang hadir, saya undang di ruang pola, saya undang teman-teman dari kejaksaan karena mau ambil keputusan, akhirnya saya hentikan. Makanya saya minta semua sekolah itu, saya tidak mau lagi ada rehab-rehab, ya. Artinya begini, bukan rehab-rehab maksudnya. Sekarang begini, kami juga di pendidikan itu kami tidak ada lagi istilah di dalam proses barang jasa itu tidak ada lagi tender, karena kami menggunakan e-purchasing, sudah ada etalasenya di kami. Jadi sekarang saya minta juga semua sekolah, operatornya yang paling penting di situ juga peran sekolah. Saya minta juga komite, jangan kalau bagus lebih bagus di input masuk di itu, kita awasi itu apa sih yang kita mau bikin, kasih masuk di Dapodik. Karena pusat itu langsung dari Dapodik. Contoh saya kasih ruang kecil saja. Kita tidak pernah mendapatkan ruang kelas baru. Saya coba menelusuri. Itu. Ternyata saya telusuri bagaimana mungkin dikasih bantuan karena semua ada. Padahal di situ contoh, 1 ruang 3 fungsi. Ada UKS-nya, ada ruang kepala sekolahnya, ada ruang gurunya. Baru pada saat dicontoh di Sidapodi ada, berarti kan dianggap lengkap. Padahal 1 di ruangan. Padahal kita butuh 1 ruangan. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2024 ini kami mengusulkan kemarin, saya tidak mau lagi ada termasuk sekolah itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini mungkin peran komite juga. Kalau ada sekolah bangunannya lama, kasih masuk di Dapodik. Artinya kasih masuk dalam kondisi bahwa ini rusak berat atau dan sebagainya. Pada saat dia nanti kena alokasi dana umpamanya DAK, lebih baik kita rombak, baru kita taksasi, selesaikan, baru kita bangun baru. Daripada lama yang pasti keropos Pak, pasti kalau ditempel lapoki lagi. Itu. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian dalam hal perencanaan. Memang banyak pekerjaan tentang pendidikan,
tidak semudah apa yang kita bayangkan, tetapi itulah yang kami pikirkan. Dan tentu peran-peran kita semua ini sangat penting, kami harapkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan pos lagi ke Pak Kadis. Pak Kadis, kami saya hormati Pak Kadis menjelaskan kesimpulan. Saya hanya bisa memberikan dua kenangan, satu di barat dan satu di timur, supaya diambil terkait apa saja yang disampaikan tadi tentang observasi itu. Buku beliau ada. Silakan dari pulau dulu, silakan Pak. Dari laut dulu. Laut. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini ada dua tadi pemateri, Pak Prof dengan Pak Kadis yang sesuai dengan kami juga. Artinya kalau beliau yang ngomong ini apa yang ada di kepala kami beliau sudah simpulkan sebenarnya. Untuk Pak Kadis barangkali ada dua poin yang penting, yakni paguyubang. Kalau saya mati, alhamdulillah kalau untuk Sangkarang bebas paguyubang. Semua komite dengan kepala sekolah, dengan sekolah yang bekerja. Tetapi di samping itu kami juga punya keluarga di Makassar ini, ada di sekolah-sekolah yang terkenal lah. Tapi paguyubannya, aduh. Saya ini, anak saya yang ada yang kuliah lebih banyak ini biayanya SMP ini daripada kuliah. Itu kenyataannya. Karena kenapa? Misalnya Pak, untuk saya sebutkan sekolahnya karena kami juga ini penyelenggara sekolah di semua yayasan. Pertama, dia setiap mata pelajaran dia bintek ya, satu pelajaran itu les. Sudah mati saya. Ada 6 pelajaran rata-rata bayar 500 atau 3 juta. Lebih banyak bayar anak-anak SMP daripada anak kuliah. Nah, ini salah satu yang ada. Tidak usah saya sebutkan karena pasti Pak Kadis tahu lah ini karena sekolah terkenal. Dan anak saya ada di situ, jangan sampai nilainya. Dan memang ada perbedaannya. Yang tidak ikut les pasti beda nilainya dengan yang ikut. Alhamdulillah anak saya ini walaupun masih kecil tapi masuk ada di 3 besar di sekolah itu. Tetapi saya juga sedang mati. Itu salah satu. Apalagi paguyubannya, apalagi ada di kelas 7A, 7B. Di situ memang karena berlomba-lomba juga. Anaknya kepala ini, kepala ini. Jadi memang susah. Saya ini bukan lagi anggota DPR. Beda. Jadi ini salah satu Pak stream point. Itu yang paling penting, tidak usah saya sebutkan karena kode etik juga tidak bagus. Kemudian kedua, mengenai P3K yang lolos di pulau. Ini yang paling penting juga. Terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis ini dari Sekdis dulu itu sudah peduli terhadap pulau. Ya, sangat peduli. Kami cukup bersama dan saya juga ya waktu itu masih SD, belum ada SMP di pulau. Kami sudah membawa sampai ada SMP terutama di Gunung Alhamdulillah sekarang ini hampir semua yang kontrak-kontrak itu walaupun pendidikannya PLS itu lolos P3K. Ini kita apresiasi dari pemerintah kota yang begitu banyak besar perhatian kepada masyarakat pulau. Namun Pak Kadis ada juga yang lolos di P3K ditempatkan di kota. Maunya saya jangan tempatkan, kembalikan ke pulau mereka itu. Ada beberapa, mohon maaf ini Pak Kadis, saya sampaikan di ruang terbuka ini data kembali ke yang sudah ditempatkan di Pulau Gading apa semua. Saya bilang mati mijat. Jadi saya minta bisa kembali itu mengajar di tempatnya karena beda sekali orang pulau dan orang kota. Orang kota saya selalu sampaikan 2 hari di kota, 2 hari di pulau, ya 5 hari pasti di kota. Tidak efektif pembelajarannya Pak Kadis. Mohon maaf. Jadi saya minta kepada Pak Kadis dan Dewan Pendidikan bisa mengawal ini. Ya lolos P3K anak pulau itu kembalikan di sekolah yang ada di pulau. Misalnya di SMP 38. SMP 38 ada lolos beberapa orang ini. Jangan lagi ada ditempatkan kembalikan ke sekolah asalnya. Itu barangkali Pak Kadis menjadi stream point. Yang paling penting, terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar yang dikawal oleh Dinas Pendidikan Pak Muhyiddin. Saya tidak ragukan lagi
Ini kalau begini nih. Ya, saya apresiasi sekali. Mungkin itu barangkali yang penting yang saya ingin sampaikan. Lebih kurangnya mau dimaafkan. Terima kasih. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Fatma dari Kecamatan Ujung Tanah. Yang ingin saya tanya terus terang begini, saya alhamdulillah bersyukur sekali ketemu dengan Bapak Kadisnya. Saya tinggal di Kelurahan Cambaya Pak, sedikit supaya Bapak ketahui. Saya tinggal di pertengahan antara SMP Negeri 7, SMA 4 Jalan Cakalang dengan SMA Negeri 17 yang di Jalan Suno. Begini Pak, mungkin Bapak perlu ketahui di sini. Anak saya yang kedua, alhamdulillah tamat di SMA Negeri 17 dengan jarak rumah saya kurang lebih 700 meter dari SMA Negeri 17. Terus 17 maksudnya Pak. Ya. Terus ini anak ketiga saya Pak, baru-baru ini tidak lulus di SMA Negeri 17. Ini faktor sonasi Pak. Tabe ini Pak mungkin perlu digarisbawahi. Banyak anak tetangga saya itu tidak lulus di SMP Negeri 7 ataupun di SMA Negeri 4. Walaupun dia pintar, tapi kan begini Pak, ada namanya jalur afirmasi Bapak sudah tahu. Terus ada jalur prestasi. Ada kan anak Pak ini kepintarannya maksudnya tidak melampaui batas, artinya tidak terlalu pintar. Terus mendaftar di sana kan harus jalur sonasi. Sonasi di sini Pak enggak lulus Ki. Iya. Termasuk anak saya, kebetulan anak saya dulu sekolah di SMP Negeri 5 Makassar Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sekolah di sana. Bagaimanapun caranya pokok masuki di sana Pak. Seperti yang Bapak tadi bilang. Itu yang pertama mungkin Pak, kalau bisa itu jalur sonasi dihapuskan saja Pak. Kenapa kita tidak kembali di tahun 90-an? Maksudnya kita sistem NEM waktu itu. Karena saya juga Pak dulu anak Cambaya lulus jadi sembarang sekolah. Saya sekolah di SMA 6 dulu Pak. Bayangin jauhnya. Itu kan tergantung orang tua yang memilihkan sekolah anaknya. Mungkin ini sekaligus curhat Pak. Karena sayang-sayang itu anak-anak enggak sekolah yang dekat-dekat dari rumah gara-gara ini sonasi Pak. Tabe garis bawahi ini Pak sonasi. Karena afirmasi itu di sini Pak, tidak semua itu rumah tangga mendapatkan yang namanya kartu PKH, program keluarga harapan kalau tidak salah. Ya, yang itu Pak, alhamdulillah anak tetangga saya malah lulus di SMA 1 gara-gara dia pakai jalur afirmasi. Walaupun kepandaiannya di bawah rata-rata. Cuma kan ada memang anunya Pak, sedikit Pak, yang dulu pegang mic. Terus yang kedua Pak, iya Tabe. Iya, yang kedua kan 2 pertanyaan supaya Pak Kadisnya ini tahu. Karena ini Pak keluhan ibu-ibu. Iya. Terus yang kedua Pak ini mungkin mengenai paguyuban. Saya tidak tahu apakah Bapak sudah mengumpulkan ini Bapak kepala sekolah se-Kecamatan Ujung Tanah dan Sangkarang. Saya tidak tahu, tapi sampai hari ini Pak, kebetulan saya sekretaris komite, tidak usah sebut SD-nya, yang penting berada di Kecamatan Ujung Tanah. Kalau paguyuban tidak usah disebut Pak. Kalau paguyubannya masih aktif Pak. Dan kalau di baru-baru ini ada kejadian Pak. Iya. Kalau baru-baru ini Pak Bapak perlu ketahui, ada itu Pak sekolah di Kecamatan Ujung Tanah juga masuk. Alhamdulillah kan ini Pak begini. Ada WA orang tua atau Pak. Kelas itu membutuhkan kipas angin, AC dan lain sebagainya. Tapi sedikit Pak. Ada orang tua itu malah mau menyumbang AC. Terus ada yang kedua Pak, dia mau menyumbang 500.000. Padahal di sini yang sekolah di sana mata pencarian beda-beda, termasuk saya Pak. Saya Pak, suamiku itu penjual ikan Ji. Tapi alhamdulillah sempat kasih kuliah 2 anak SMA ya. Begitu. Mungkin iya, alhamdulillah penjual ikan Ji Pak. Cuma di sini bagusnya ini kepala sekolah Tiai Ji Bija, si Bija aja sebenarnya. Pak Tabe, dihapuskan itu WA Pak, karena saya kebetulan tak bangka Pak. Tak bangka sekali karena rata-rata yang menyumbang di situ 500.000 Pak.
Nah tidak sempat kah saya ini dapat 500 per hari Pak. Nah kalau ku sorong ke sana, aduh masih ada adiknya juga ini mau membayar yang lain-lain dan sebagainya. Mungkin ini Pak, suka ku Pak kalau ada kepala dinas begini supaya nak tahu ki keluhan ibu-ibu. Iya, jadi perlu diperhatikan, digaris bawahi. Itu yang saya maksud tadi, sonasi. Dan ini paguyuban insya Allah kalau tiba setelah libur, saya akan menghadap ke kepala sekolahku. Bilang, kepala dinas bilang, hapus. Oke teman-teman, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanya. Yang pertama dari pulau adalah pertama tentang paguyuban, yang kedua adalah P3K, dan dari tanah masalah sonasi dan paguyuban. Mana boleh? Jadi yang pertama Pak Nusantara, jadi terima kasih kalau di pulau itu memang tidak perlu dipolitikan. Saya tahu kalau ada yang Pak Nusantara aman. Ini terkait dengan setiap mata pelajaran ini yang selalu saya minta. Dan ini dan tidak semua karena saya ini menghadapi tentang hidup. Anak itu 235.000 anak yang terdata di sana di dalam proses. Jadi ini kalau terkait dengan itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya mau model Pak Wali sekarang. Masuk pengaduan masyarakat, saya lupa dulu. Ya, begitu masuk pengaduan ke saya lupa dulu. Datang juga berjari di sekolah. Pokoknya, ingat ini. Kenapa yang disampaikan itu tadi bercerita? Kalau bilang anu, kita dulu betul jelaskan dulu. Kita butuh penjelasan, tidak banyak bicara. Itu yang saya pakai model. Kan Pak Wali kalau ini macam ada dua negeri pakan dan tok, kalau bisa memang pasti tinggal lagi di bersihkan. Kan begitu. Misalnya saya paham ini Pak, ini juga kami memang perlu membenahi itu. Saya juga selalu saya minta. Dosen tenang itu banyak sekali memang menulis saja beberapa sekolah, saya minta sama teman-teman. Itu juga sama saya bilang, perlu berada di dalam. Bisa karena kalau kadang orang tua selama ini anak manja dengan kemiskinan baru yang lain baru mau dibawa di sana. Saya tidak larang di sebenarnya. Kalau ada yang mau nyumbang, tak kalau mau nyumbang mau kemudian minta yang lain. Itu lebih bagus. Ini sampaikan orang tua. Jangan mungkin libatkan yang lain kalau memang kita mau merasa supaya kita dapat pahala juga kesedihannya enam orang. Kan begitu. Terkait dengan P3K, misalnya kan kami proses memang yang lalu Pak, ada itu di P30 saya rencana mau kasih macam meskan saja karena tapi ini saya tunggu regulasinya. Ada ibu orang itu kebiasa kepala sekolahnya dia bilang P30 kasih kembali ini orang kejantungan orang tua, ya kan? Ya nanti saya cari karena saya minta regulasinya kemarin ada aturan yang bisa sanitasi atau nanti diuruskan. Ini datang punya kala-kala mungkin berjalan kembali. Tapi untuk tahun ini karena persoalan itu yang terjadi, maka nanti itu semua penempatan berdasarkan dapolisme. Jadi tidak ada ini yang kemana-mana. Jadi yang lulus di pulau pasti penempatannya di pulau. Di sekolahnya itu sendiri kecuali kalau di sekolah itu pas kebetulan pas kalau tempatannya ada yang tidak cukup jamnya. Nah itu nanti saya minta kepala sekolah menyampaikan. Ya, pokoknya yang tidak cukup jamnya. Tapi kalau guru SD kan tidak pasti cukup karena pegang kelas, ya kan? Guru mata pelajaran. Pokoknya dia tidak cukup jamnya kan berdampak ke dia juga. Tapi tidak akan mungkin sampaikan bahwa dia di Barombon tinggal saya tempatkan itu dia, itu salah. Sekarang ini pendekatan itu somasi, di mana dia berada supaya nyaman juga tidak jauh dari itu. Penempatan nanti itu adalah dinas pendidikan yang menempatkan. Jadi makanya saya minta nanti, makanya banyak WK. Pak Gadis, ada guru lulus, ya. Tadi situ tidak kuliah tuh, nah iya, tadi situ tidak. Tidak kemana-mana itu, tetap di sekolahnya. Kemarin kan yang lulus itu yang tahun lalu kan tidak juga langsung ada menu-menu yang kalau sekarang kembalikan semua di tempat di dinas pendidikan semua pengumumannya dinas pendidikan Kota Makassar, maka nanti kan yang ngatur berdasarkan
sekolah semua yang di loro, yang tidak terkenal, anaknya hebat. Apalagi bakat-bakat olahraga luar biasa. Itu. Jadi sonasi, non sonasi tidak perlu kita ini. Nah itulah provinsi kemarin. Kemarin kami itu pada saat tapi ada 3 dalam hal penyusunan perencanaan dulu. Itu yang terjadi. Kalau kami memang tidak ada mau coba main kakak. Main karena kujamin semua lulus. Di dalam juknis nanti itu memang dalam hal pada saat itu ketiga itu, tapi di situ nanti di juknis bukan jalur solusi namanya, tetapi kembali ke sonasi. Contoh, anaknya ibu di situ 700, yang lulus 500. Maka pada saat itu nanti ibu dia yang terdekat pasti lari ke 17, dia ambil dengan 700. Ya, tetap di situ nanti bagaimana mengakomodasi supaya anak ini tidak semua sekolah. Tapi yang paling penting juga kita harus duduk bersama. Ini juga nanti saya minta juga nanti bagus ya, Dewan Pendidikan kita satu kali tuh kalau saya ketua yayasan jadi atau apanya, jangan ke kepala sekolahnya. Karena kalau kepala sekolah mengambil kebijakan dipecah sama ketua yayasannya. Saya tahu sekali kalau biasa ada acara, siapa yang datang kepala sekolah kayak jangan mau percuma ya bicara. Lebih bagus kalau saya bicara dengan ketua yayasannya. Karena percuma kita bicara kalau sekolah swasta berkepala sekolahnya diundang. Yang paling penting itu ketua yayasannya. Kita undang mereka, kita duduk bersama. Kami ingin bahwa sekolah swasta berapa sih subsidi penuh yang kita kasih untuk orang-orang yang tidak mampu, supaya nanti masyarakat pada saat di situ membutuhkan sekolah, saya bisa rakan ke sana sama Ji. Karena kesannya masyarakat itu adalah sekolah swasta berbayar, padahal ada tuhnya swasta itu yang kasih subsidi. Inilah yang perlu kita duduk bersama, peran-peran itu yang kami mau minta. Ya. Jadi tenang lagi, karena kita SMA kita bilang seandainya kemarin masuk, seandainya saya tangani masuk di SMA 17. Tapi tadi Bapak bilang ajian Tidak lulus karena SMA itu provinsi Bu, bukan saya. Kota itu SMP Ji. Makanya SMP itu tidak ada yang tidak masuk, tuh masih masuk semua. Kan saya sudah jawab tadi, programnya Pak Wali revolusi pendidikan semua harus sekolah. Makanya saya biasa bilang, kalau mau kasih jalan ke ini, main kayak ini bukan kampanye. Kasih jadi gubernur nih Pak Dhani Pomanto pasti bawa revolusi pendidikan. Kan kasarnya saya bilang, karena kita mau jawab tentang itu, kasih gubernur di situ pasti bawa revolusi pendidikan semua harus sekolah. Tidak ada nih anak yang tidak sekolah. Kemarin itu di Cambaya dong, di SMP 37. Kan semua maunya SMP 22. Saya bilang, mau ambil jauh sekali sana, dekat sekali rumah tak. Sekalinya saya datang di situ, kumpul ibu-ibu daster. Rumah daster-daster di situ. Atau kita Pak, saya di jalur solusi, makanya cocok itu. Artinya tidak usah kami kasih berikan ruang. Di sini kami sudah bukakan kelas, kenapa kok tidak masuk? Iya. Alhamdulillah kemarin diterima prosesnya, tunggu begitu. Saya genjot proses, nanti akan saya kembangkan nanti kualitasnya juga SMP 37. Sekarang kan SMP 37 selalu tampil juga kan, bangga orang tua dong, karena prosesnya sudah bagus. Daripada kalau berdasarkan SMP 22 baru di situ sedikit ada, ini yang saya marah Bu, saya evaluasi juga kepala sekolah di situ. Saya sudah bilang terima ini, karena apa masih ada pembayaran, banyak kutemukan, masih dimintai sumbangan. Sumbangan apa lagi nih? Kupikir jangan sampai nanti dikira bahwa ini Pak Kadis yang ini, jangan sampai di luar restorannya. Makanya saya bilang hati-hati lah, ada bukti yang saya dapat. Saya kemarin itu banyak berkecimpung di sana, saya coba-coba membuka dengan masyarakat. Iya Pak, tapi kerja lagi dibayar anakku. Itu masuk kemarin, masuk diterima, tapi disuruh kamu bayar. Berarti tidak ada kedua uangku, saya bilang. Siapa yang ngambil ini? Ayo kerja sama, saya langsung telepon ke sekolahnya. Bahkan ada yang saya temukan itu, saya suruh kasih kembali uang itu orang. Saya kan perintahkan terima, bukan untuk diterima, untuk membayar. Banyak kepala sekolah sekarang saya evaluasi tentang itu. Bukan kami larang tentang begitu, tapi salah. Saya bilang malu saya di hadapan masyarakat, komitmen saya bahwa tidak ada biaya begini, baru aku bikin begitu. Iya. Bahkan kalau begitu saya bikinkan audit khusus, makanya itu jangan heran kalau saya biasa meminta ada sekolah saya suruh audit khusus, jengkel kayak itu. Kenapa ada pembayaran, di mana dana bosnya? Audit dulu.
Artinya saya harus sekarang inilah tugas yang diberikan saya kepada wali kota untuk merubah budaya yang selama ini yang ada tentang pelayanan. Itu tugas pertama dikasih ke Pak Wali. Maka di sekolah harus berubah. 6 bulan kadis sosial itu kita ingat kemarin tuh 6 bulan itu bagaimana kadis sosial dihasilkan. Karena saya merubah budaya. Cara-cara lama yang membodoh-bodohi masyarakat itu yang saya coba lakukan. Maka saya masih di kadis sosial Kak. Nah kita rasakan itu namanya bantuan karena tahu itu kemarin saya mau betul-betul data yang berbasis data. Saya waktu kadis sosial kemarin Ibu pasti rasakan yang ada daerah Talo ujung tanah. Tidak ada itu mengatakan bahwa tengah malam namanya butuh kain kapan. Waktu zaman saya tidak ada kain, tidak ada. Makanya itu waktu saya dikasih pindah ke dinas pendidikan, protes semua di sana. Kenapa kita kasih pindah ke dinas? Karena keenakan. Kan begini Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita kaku di dalam. Memang ada SOP yang disusun. Berdasarkan SOP kasih contoh ya untuk bandingan. Itu saya. Itu supaya kita ini cerdas dalam hal untuk mengambil kebijakan, tapi tidak melanggar aturan. Contoh, SOP dalam hal kain kafan harus ada keterangan kematian dari lurah. Nah kalau tiba-tiba Pak Lurah tidak ada, orang tidak ada sama sekali, kalau tidak ada kematian, berarti tidak dikasih kain kafan. Apa kamu menunggu ini Pak Lurah baru dikuburkan ini orang? Kalau tiba-tiba, maka saya minta semua staf di sini, robah ini, Bang Pak, sudah tidak saya tanggung jawab. Apa yang saya lakukan? Cukup fotokopi kakaknya mau dulu, nggak bawa, baru berita acara serah terima foto nih. Di belakang itu surat-surat yang lain, karena kalau diperiksa kan biarkan dulu nanti itu, carikan kita bawakan toji nanti itu. Kan nanti diperiksa nanti dikasih tahu mami nanti bawakan ke ini. Selesai kan enak juga layanannya, masyarakat juga senang. Makanya itu saya biar tengah malam foto mau di situ. Foto, kasih kain kapan, foto buat berita acara serah terima, di belakang itu syarat-syaratnya. Iya kan? Apakah melanggar aturan? Tidak. Masa orang kematian mau ditunda gara-gara begitu kayak kapan? Itu sama halnya kemarin waktu kami kalau ada bencana, ada kebakaran. Salah satu contoh di Kerung-Kerung itu yang di Balaparang kan di situ, di pinggir kanan. Jadi waktu itu semua provinsi asesmen, semua keputusannya tidak bisa kita turunkan dapur umum. Karena waktu itu kalau tidak salah 96 SOP-nya itu harus 100 jiwa baru bisa turun dapur umum. Tapi perintah saya waktu itu turunkan, dia bilang tidak Pak Kadis melanggar kini, maka tunggu dulu. Saya panggil Ibu RT, Pak RW, karena saya pas dulu di situ kuliah itu yang kebakaran banyak sekali orang hamil. Udah Pak, terus supaya cerdas dalam berpikir. Jadi waktu itu hari saya panggil Ibu RT, Pak Lurah, duduk bersama, panggilkan semua orang hamil. Baru kutunjukkan. Saya bilang ini ibu berapa jiwa? Bilang 1. Saya bilang itu yang di perutnya. Dia bilang ada anak. Nah itu hidup atau mati? Dia bilang ya pasti hidup lah untuk persis ini. Dia butuh makan atau tidak? Maka hitung ke itu. Jadi ini ibu hitung 2 gitu. Akhirnya cukup 100. Kasih turun di dapur. Apakah ada yang pikir itu? Maka itu pernah Pak Wali marah-marah gara-gara 1 orang tidak turun dapurnya ditupai. Majalo-jalo Pak Wali. Di sinilah butuh kecerdasan dalam berpikir. Nah kalau tidak kudapat lagi itu, mana mamu itu yang dekat samping rumahnya, nah kena api sedikit, terdampak. Tulis berapa terdampak. Semua kejadian situ pasti lebih 100. Kasih turun di dapur ketika hari Ji. Coba. Ini kan perlu kita berpikir bahwa tidak melanggar. Dan itu masuk akal. Yang terdampak apa? Kena kenunya tahu ya itu. Hitam-hitam kenunya, kena sedikit walaupun tidak terbakar secara seluruh. Berdampak dia, karena terganggu kasih makan tongi. Begitu. Apa susahnya? Iya. Itulah saya selalu berpikir dalam layanan masyarakat. Masyarakat itu tidak mau tahu. Kemarin itu rendah surveinya Mas Asari itu tentang pemerintahan gara-gara listrik. Padahal dia tidak tahu bahwa bukan pemerintah kota kewenangannya listrik. Gara-gara mati lampu kemarin itu survei kemarin itu di semua masyarakat paling tinggi bahwa keluhannya adalah mati lampu. Padahal bukan pemerintah kota, tapi apa boleh buat dampaknya ke pemerintah kota? Karena dia masyarakatnya, dia tidak mau tahu. Itu menurunkan terhadap kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah kota itu menurunkan gara-gara listrik, padahal bukan anunya. Makanya itu Pak Wali jangan heran kalau nggak jalo-jalo dan bilang-bilang ya kejengkel tom itu gara-gara kau punya panggaukan, nah kau punya urusan, kita yang kena dampaknya. Nah, itulah seorang wali kota ya, perhatian luar biasa. Dan saya itu respon cepat. Pak Wali itu tidak mau jadi jangan bicara media. Dia itu lebih kalau masuk masyarakat jangan mau lebih kerja lebih jujur. Saya biasa bilang orang lebih senang itu Pak Wali itu modelnya kalau kau jujur dibanding pada kau berkata-kata baru kau berretorika. Jadi jangan mau kau bicara, langsung mengaku saya siap salah Pak Wali. Daripada nanti bikin alasan macam-macam dan dia tahu sekali. Tidak bisa karena banyak mata-matanya dia. Semua masyarakat Makassar ada mata-matanya. Baru fokus saja di situ melayani bahwa kasih minta uang, masuk ini Pak Wali. Nah minta kayak ini Pak Wali, sebentar Pak Wali, nah lempar lagi di grup. Bagaimana caranya? Ini, jadi ini yang kita harus rubah budaya-budaya dan kita utamakan adalah masyarakat. Jadi ini Bu ya, salah saya sudah sampaikan juga karena kemarin waktu di Jakarta itu kementerian kebetulan kami disuruh berbicara untuk berbagi praktik baik. Itulah yang disusun di dalam Juknis nanti ke depan adalah jadi semua apa yang kami lakukan itulah jadikan rujukan untuk penerimaan. Jadi intinya adalah tidak ada anak yang tidak sekolah. Nah sekarang itu yang saya sampaikan tadi, kenapa saya bicara dengan di undang-undang ya, itu haknya warga negara, warga. Jadi kemarin SMA 17 itu saya sampaikan, saya kasih duduk dulu, kita ini selalu berpikir bahwa apa sih yang kita mau pertahankan. Nah prinsip kami tidak ada anak yang bodoh, cuma belum mendapatkan kesempatan yang baik. Mungkin hari ini kita lihat anak ini mungkin tidak apa-apanya, tapi begitu dapat kesempatan yang baik, bisa dia menjadi lebih hebat. Jadi itulah selalu saya sampaikan sama guru. Jadi kalau ada yang mengatakan anak bodoh, itu salah. Prinsipnya tidak ada anak yang bodoh, cuma belum mendapatkan kesempatan. Makanya itu ada biasa itu SD, SMP bodohnya ini anak. Begitu tiba-tiba ini profesor ki. Bagaimana Prof? Saya ada temanku. Tidak kusangka itu orang dulu waktu ke SMA jamaah yang dirapatkan selalu naik percobaan. Begitu masuk di UNAS profesor gitu. Karena terbuka di situ tadi pas mendapatkan kesempatan yang baik dan dia menjadi orang hebat. Banyak kemarin yang ranking yang hebat, tapi begitu kita kembali bukan dia siapa-siapa kok, padahal hebat dulu. Jadi jangan gitu. Percayalah yang seperti itu. Makanya itu kenapa harus proses pendidikan itu harus bagus. Kalau itu proses pendidikan bagus, insya Allah semua akan mendapatkan. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih karena saya sudah ada kode. Ya, karena kalau saya bicara pendidikan panjang itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Lis? Baik Bapak sekalian. Intinya bahwa di pulau tidak ada peguyuban, aman, dan guru-guru yang harus pendidikan di pulau insya Allah juga aman. Sonasi Bu, kalau Ananta tidak punya SMP, Ibu Pak Kadis. Ya. Sebentar. Bapak sekalian, kita coba 081 2424 16563. Kasih tahu ke kepala sekolah tak Bunda, Bu Fatmah. Bila sudah kami ngelarang Pak Kadis ini, jadi kalau anu tahu pun kaki Pak Kadis. Iya. Saya. Luar biasa Pak Kadis ini, luar biasa. Ini artinya kesempatan Ibu Komite ada hal di sekolah yang berkenan koordinasi dengan beliau. Ya. Insya Allah kita doakan. Bapak sekalian, kami atas nama Musyair Pak Kadis menyampaikan terima kasih. Dan kita masuk ke agenda kedua, yaitu Bapak Profesor Masirelo, agenda kedua, dan Dr. Jaka. Silakan Pak. Makasih Pak Kadis. Makasih Pak Kadis. Aman pulau. Amin. Alhamdulillah. Kadis Sulawesi Selatan, Pak. Sekda dulu. Sekarang waktu pukul
10:54 Pak. Saya 15 menit saja. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bertemu Bapak-Bapak dan Ibu di kesempatan yang baik ini. Saya tidak banyak menyampaikan terkait dengan komite ini karena tadi disampaikan oleh Prof di pembukaan bahwa pada dasarnya komite sekolah ini sudah punya template terkait dengan anggaran dasar rumah tangga. Nah, mungkin tinggal masing-masing komite yang menyiapkan ya, draftnya, dan kalau ingin berkonsultasi terkait dengan penyusunannya, ya, mungkin kami persilakan untuk datang berkunjung ke Sekretariat Dewan Pendidikan Kota Makassar di Jalan Pontiku. Nah, di kesempatan ini saya ingin berdiskusi terkait dengan bagaimana komite sekolah ini mengoptimalisasi peran dan fungsinya di dalam rangka ya, menunjang kinerja satuan pendidikan yang ada di tempatnya masing-masing. Ya, jadi ini sekaligus kepada sebenarnya refleksi akhir tahun untuk melihat apakah komite Bapak, Ibu di tempatnya itu sudah benar-benar berperan di dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan. Nah, kerangka pemikirannya adalah terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur di dalam PP 17 2010 dan 66. Nah, di 66 ini saya ingin nanti menyampaikan dan meminta konfirmasi kepada Bapak dan Ibu, apakah pernah membaca sepintas PP 6/2010 revisi dari 17 ini. Kenapa? Karena ternyata bahwa apa yang diatur di dalam Permendikbud 75/2016 ini tidak mengakomodasi ya, apa yang tertuang di dalam PP 66/2010 ini. Nah, saya mereview sedikit kenapa saya memilih bahwa komite harus mengoptimalkan ya, tugas-tugas dan fungsinya di dalam rangka peningkatan kinerja satuan pendidikan. Ya, karena harapannya adalah bahwa apa yang sudah dicapai oleh komite itu ke depan, ya, paling tidak tahun 2024 ini bisa lebih baik dari apa yang sudah dicapai saat ini. Nah, ini yang akan kita coba diskusikan, Bapak dan Ibu. Saya membuat diagramnya seperti ini, bahwa komite sekolah dan kepala sekolah itu adalah organ penyelenggara satuan pendidikan. Nah, di dalam berinteraksi ini maka kita bisa melihat dari 3 hal. Yang pertama, bahwa antara komite sekolah dan kepala sekolah itu di dalam hal kesetaraan itu dalam artian mempunyai kedudukan yang sama. Nah, kemudian yang kedua, sejajar, dan ketiga tidak saling membawahi. Kita akan lihat satu-satu. Kemudian komite sekolah juga itu dan kepala sekolah adalah mitra kerja, yaitu bahwa sebagai mitra kerja maka komite sekolah harus di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi kepala sekolah juga sesuai dengan tugas dan fungsinya, komite sekolah seperti itu. Ya. Jangan nanti muncul gesekan karena apa? Kadang-kadang komite sekolah ingin masuk ke ranah kepala sekolah, gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kepala sekolah masuk ke wilayah komite sekolah, ikut-ikut mengatur sumbangan-sumbangan dan sebagainya gitu. Dan malah mungkin bisa mengintervensi komite sekolah untuk bagaimana komite ini dijadikan alat. Ya. Alat untuk apa? Ya, untuk kepentingan tertentu. Ini yang tentunya harus masing-masing memahami tugas dan fungsinya. Nah, kemudian juga di dalam berinteraksi sebagai organ penyelenggara
satuan pendidikan ini, maka ini yang perlu dibangun, Pak. Yaitu bagaimana antara komite ini memahami etika, Pak. Ini yang penting, karena kadang-kadang itu kepala sekolah mengintervensi itu pada dasarnya bahwa ini karena tidak memahami rambu-rambu yang kita sebut dengan etika itu, ya. Mau memerintahkan, ya padahal kita tahu kedudukannya sejajar. Nah, ini yang perlu dibangun dengan baik. Nah, kemudian ya tujuannya adalah saling mendukung. Nah, berikutnya terkait dengan check and balances ini yang penting, ya, yaitu adanya fungsi pengawasan, ya, dari antara kepala sekolah melakukan pengawasan kepada komite, begitu juga sebaliknya komite. Ya. Nah, begitu juga dengan produktivitas apa yang telah dihasilkan oleh komite. Begitu juga dengan sekolah. Apa yang diberikan dukungan oleh komite itu tentunya tujuannya adalah bagaimana produktivitas sekolah itu menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir tentunya bahwa dari fungsi pengawasan dan produktivitas yang dihasilkan ini tentu tujuannya adalah bagaimana kinerja sekolah ini bisa menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita lihat, Pak, kedudukan komite sekolah itu. Nah, di dalam PP 17 dikatakan bahwa komite sekolah itu adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali, peserta didik. Ini dulu yang ingin saya bertekanan, Pak. Orang tua, wali, peserta didik. Nah, di dalam kenyataannya kita sering lihat bahwa ternyata ada pengurus komite yang ternyata sudah tidak duduk lagi anaknya di sekolah itu, tetapi masih menjadi pengurus komite. Nah, apakah ini memenuhi ketentuannya? Tidak. Ya, karena pada dasarnya bahwa begitu anaknya selesai di sekolah itu, maka dia sebenarnya tidak bisa lagi duduk sebagai perwakilan karena anaknya bersekolah di sekolah itu. Nah, tentu ada muncul pertanyaan. Nah, kalau dia masih diinginkan oleh sekolah, ya boleh-boleh saja, tetapi tidak lagi sebagai perwakilan orang tua murid. Dilakukan mungkin pemilihan ulang dan dia duduk sebagai bukan perwakilan orang tua, tetapi mungkin misalnya pemerhati pendidikan, misalnya seperti itu. Dia menjadi perwakilan lain, bukan lagi mewakili orang tua siswa. Ya. Dan itu banyak, Pak, bertahun-tahun. Nah, kemudian dia juga dari komunitas sekolah, ya. Bisa juga dari tokoh masyarakat yang berpendidikan. Jadi dari definisi ini, maka ini yang harus duduk di dalam pengurus komite itu. Nah, kemudian di dalam hal kesetaraan dikatakan tadi, kita lihat yang tadi pertama bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 organ. Katakan paling sedikit, tapi praktiknya memang baru 2. Dan bisa mungkin ke depan muncul tambahan yang akan nanti tentu diatur melalui Permendikbudristek. Nah, yang 2 itu yang mana? Yaitu kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan, dan komite sekolah menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik. Nah, ini yang harus dijalankan, Pak, masing-masing, supaya ini tidak menimbulkan gesekan antara 2 organ ini. Nah, ini yang saya katakan, Pak, mungkin ada yang pernah buka-buka, karena ternyata pengaturan ini tidak ada di Permendikbud, ya. Dan ini muncul mungkin karena tidak diperhatikan. Karena apa? Ini ada di dalam pasal tambahan dari PP 66 2010, perubahan dari 17 itu. Nah, kemudian mitra kerja, yaitu bahwa komite sekolah berperan serta di dalam penyelenggaraan dan berfungsi memperbaiki akses, memperbaiki mutu, memperbaiki daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, kalau kita melihat ini, Pak, ini bahwa tugas komite sebenarnya ini sangat kompleks.
Nah sehingga apa? Dibutuhkan sebenarnya memang di dalam komite itu bukan hanya sekedar orang-orang ini duduk di dalam pengurus komite, dibutuhkan kemampuan orang-orang komitenya. Nah oleh karenanya kenapa di salah satu unsur itu dimintakan kalau boleh yang berasal dari pemerhati pendidikan atau yang tidak memahami pendidikan dengan baik. Karena fungsi ini yang ingin jalankan, bukan hanya sekedar perwakilan orang tua, ya, bukan sekedar hanya duduk supaya ada harapan-harapan dengan kedudukannya di dalam komite itu. Tetapi komite itu punya tanggung jawab yang sangat besar, khususnya misalnya terkait dengan bagaimana akses pendidikan itu. Ya. Ya, misalnya anak untuk mendapatkan ya, pelayanan dengan baik dari guru-guru, ya tentu ini juga bisa menjadi perhatian daripada komite sekolah. Bagaimana daya saing? Ya. Nah, untuk daya saing ini misalnya daya saing guru misalnya, salah satunya. Maka komite punya kewajiban menyiapkan bahwa kalau gurunya ingin berdaya saing, maka tentu menyiapkan bagaimana guru ini punya kompetensi yang baik. Ya. Jangan berharap banyak gurunya jadi kompetensinya bagus, kemampuannya tinggi, tapi tidak didukung oleh misalnya kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Ini hal yang mustahil. Nah kemudian tata kelola sekolah itu. Nah, ini juga yang perlu di dalam pengawasan dari komite. Akuntabilitas. Nah khususnya akuntabilitas terkait dengan misalnya pengelolaan keuangan sekolah. Ya, tidak dalam artian pengawas sekolah menjadi auditor, gitu ya. Nah kemudian peran serta ini sebagai sumber pelaksana, yaitu bagaimana komite sekolah ini memberikan bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan atau penyelenggara di dalam menjalankan fungsinya. Nah seperti tadi ada diskusi dengan Pak Kadis bahwa misalnya sekolahnya butuh AC gitu ya supaya nyaman, ya sebenarnya itu sah-sah saja, tetapi caranya yang perlu mendapat perhatian dari komite karena ketentuannya ada yang dilarang gitu Pak, ya kan? Seperti misalnya tidak boleh ada pungutan. Nah pungutan dilarang, tetapi sebenarnya sumbangan kan dibolehkan gitu. Nah, siapa yang mau menyumbang? Nah, ini diatur aturan mainnya oleh komite. Ya, seperti tadi serangkan sangat bagus oleh Pak Kadis. Ada yang orang tua atau siapapun yang mau menyumbang, silakan saja. Tetapi jangan melibatkan orang lain untuk ikut-ikutan harus menyumbang. Dan sebenarnya masih banyak Pak cara-cara lain yang bisa ditempuh oleh komite. Misalnya, ya, yang mungkin selama ini belum pernah dilakukan, yaitu mendapatkan dukungan pendanaan melalui yang disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha, atau bahasa Bugisnya itu Pak CSR, ya. Nah itu yang sebenarnya yang paling memudahkan. Kenapa? Hampir semua perusahaan-perusahaan, terutama misalnya juga perbankan, itu menjadi suatu hal yang mutlak, ya. Suatu hal mutlak karena kenapa? Mereka di dalam aturannya itu sudah diwajibkan untuk menyisihkan dari labanya itu atau keuntungannya 5% untuk dijadikan sebagai TJSL itu. Nah ini yang bisa mungkin ditangkap oleh komite, apalagi kalau komite misalnya kebetulan kenal misalnya di rootnya salah satu perusahaan, oh itu lebih mudah lagi, tinggal bikin proposalnya, ajukan, ya pasti diberikan. Nah sehingga Pak tidak perlu membebani orang tua siswa. Nah, ini yang paling penting Pak sebagai mitra kerja, ya. Memberi bantuan pengarahan, pertimbangan dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah. Nah, tentunya bahwa kalau Bapak dan Ibu melakukan ini, tolong ini dikomunikasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah.
karena saya khawatir juga kepala sekolahnya belum pernah baca ini Pak, PP-nya. Sehingga kalau begitu Bapak masuk, dia kaget-kaget gitu. Ini ada apa lagi nih komite sekolah ini? Dulu-dulu tidak pernah melakukan ini, sekarang mau seolah-olah mengintervensi terlalu jauh. Nah, oleh karenanya bahwa kami punya tugas ini dikomunikasikan dan didiskusikan dulu dengan kepala sekolahnya Pak. Ya, ini juga masuk di perubahan dari PP yang lama Pak. Ini ada di pasal 58B. Nah, kalau Bapak Ibu membaca suatu regulasi, kalau dia itu ada huruf di belakangnya, maka itu adalah merupakan pasal tambahan gitu. Nah, jadi yang selama ini mungkin jalan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah seperti ini. Memberikan pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait dengan kebijakan dalam program sekolah. Kemudian RAPBS dan RKAS-nya. Nah, kemudian kalau yang C, saya agak khawatir Bapak belum pernah buatkan ini untuk didiskusikan dengan sekolah. Ya, kriteria kinerja sekolah untuk nanti disepakati sebagai bagian daripada penilaian kinerja sekolah itu. Ya. Ya. Tadi saya dibisi-bisi oleh Prof bahwa mungkin yang ke depan untuk memfasilitasi kita bikin semi lokal gitu, untuk mengundang ya Bapak-bapak dan Ibu untuk mendiskusikan ini kira-kira bagaimana bentuknya, sehingga juga ini menjadi template di dalam bahan bagi sekolah dan komunitas sekolah. Nah, kemudian ini juga Pak, ini kita lihat tadi di sini kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, gitu ya, kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. Nah, ini juga harus mendapat permintaan pendapat dari komite kalau sekolah mau melaksanakan ini. Kenapa? Khawatirnya nanti akan membebani sekolah dan bisa malah berdampak kepada orang tua siswa. Kemudian menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi dan usaha, melalui upaya kreatif dan inovatif. Nah, ini yang perlu juga dirumuskan Pak, ya. Sehingga apa? Penggalangan dana ini tidak terkesan sebagai pungutan, ya. Jadi ada di dalamnya unsur kreatif dan inovatif ini, sehingga ini menjadi suatu bentuk hanya penggalangan biasa, bukan dalam bentuk pungutan yang dilarang. Nah, kemudian mengawasi pelayanan pendidikan sekolah sesuai dengan ketentuan perundangan dan menindaklanjuti keluhan. Ini juga saya khawatir Pak, belum berjalan dengan baik Ibu. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, ya, karena mungkin komite hanya berkumpul-kumpul kalau ada yang mau dirapatkan. Ya, khawatirnya juga memang komite ini tidak punya sekretariat. Ya, sekretariatnya mungkin di rumah ketua komitenya. Ya, padahal yang idealnya sebenarnya sekretariatnya itu ada di sekolah Pak gitu. Jadi memungkinkan komunikasinya berjalan dengan baik dengan sekolah, ya. Nah, kemudian ini juga Pak, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, karena ini diatur dalam ketentuan bahwa hasil pengawasan dari komite sekolah itu dilaporkan kepada rapat orang tua wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri oleh kepala sekolah dan dewan guru. Mudah-mudahan ini ke depan bisa Bapak dan Ibu melaksanakannya. Karena setahu saya belum pernah saya mendengar, ya, sering juga saya misalnya diundang oleh komite, mau kalau cucu saya itu diminta hadir, ada dilakukan ini. Ya. Komite sekolah yang banyak-banyak kalau itu mau mendapatkan persetujuan bantuan oleh orang tua, tapi tidak pernah melaporkan sejauh mana bantuan misalnya yang diberikan oleh orang tua itu diperuntukkan untuk apa dan bagaimana pemanfaatannya. Ini belum pernah terjadi.
Nah, padahal itu adalah amanah yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Ya, saya kira itu sementara dari saya. Kalau ada yang mau diskusi, saya persilakan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, kita berikan aplaus kepada Bapak Dr. Jaka. Bapak sekalian yang saya hormati, kita masih ada waktu tersisa 30 menit dan kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi terkait dengan fungsi dan permasalahan komite di sekolah. Kita tahu bahwa masih banyak sekolah, masih banyak komite di luar 2 kecamatan ini. SK komitenya masih belum diperpanjang. Saya berharap bahwa Pulsangkaran Ujung Tanah, kalau sudah 3 tahun masa bakti komitenya, mohon melapor kepada Ibu Kepala Sekolah untuk segera melaksanakan musyawarah komite. Yang kedua, kita juga berharap bahwa komite sekolah sudah harus punya stempel, harus punya kop surat, sehingga betul-betul ini berfungsi sekretariat. Tadi Pak Jaka mengatakan bahwa sebaiknya komite sekolah bersekretariat di sekolah. Oleh itu juga komite perlu bermaksud dengan Ibu Kepala Sekolah untuk menyiapkan tempat walaupun tidak luas. Yang penting ada kantor sekretariat di situ. Baik, Bapak sekalian saya hormati, kami persilahkan dari di sebelah kanan untuk menyampaikan tentang suka duka terkait komposisi keputusan komite di sekolahnya masing-masing, ataukah ada hal-hal lain yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Silakan sebelah kanan dulu. Siapa sebelah kanan? Di tengah? Di sebelah kanan kiri? Ada pertanyaan? Ada yang mendiskusikan? Atau ada saran? Wah, luar biasa ini Pak Jaka. Sudah paham semua. Apakah semua komite yang hasil ini sudah punya kop surat? Sudah belum? Ada yang punya stempel? Sudah. Kalau belum, mumpung dia pendidikan akan mengisi anggaran, mintalah stempel, mintalah kop surat dibuatkan seragam semua. Ternyata ada semua yang komite punya. Nah, itu saya katakan tadi, seragam juga bagus sekali. Ya, nanti kami bicara kepada Pak Ketua, apakah dibuatkan satu seragam, stempelnya seragam, sehingga nanti suatu saat kita akan sampai kepada Pak Ketua. Silakan Pak, dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan dari SMP Muhammadiyah 2 Makassar. Ya, silakan Pak. Ya, pertama mungkin saya mohon maaf sebelumnya karena tadi terlambat habis mengurus orang tua yang sementara sakit stroke. Jadi saya juga tiba-tiba ditelepon sama kepala sekolah, makanya tadi terlambat sekali. Baik, yang perlu saya tanyakan terkait masalah komite sekolah adalah yang pertama, siapa yang mengeskakan komite sekolah selain dari sekolah itu sendiri? Apakah ada dari dinas pendidikan ataukah ada dari dewan pendidikan? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, masalah periodisasi kepengurusan. Kalau tadi Bapak sampaikan bahwa syarat untuk menjadi komite adalah ada anaknya sekolah di situ sebagai orang tua salah satu. Bagaimana kalau yang ditunjuk sebagai ketua komite orang tua dari siswa tersebut baru 1 tahun menjabat, anaknya sudah lulus? Apakah itu kalau misalnya
anaknya sudah selesai sekolahnya, apakah komitenya juga diganti atau atau bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Dokter ada dua permasalahan. Ada tiga. Yang pertama tentang bagaimana SK komite itu, siapa yang di-SK-kan. Kemudian bagaimana kalau kepengurusan sudah anaknya tamat, tapi bagaimana SK itu. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Yang pertama terkait siapa yang menetapkan gitu ya kepengurusan komite sekolah. Ya. Di ketentuannya baik itu di PP maupun di Permendikbud ya, itu sangat jelas bahwa yang menetapkan itu adalah kepala sekolah. Ya. Waktu kemarin dibahas anggaran dasar rumah tangga ini cukup ramai alot bahwa karena apa? Ada persepsi bahwa kalau kepala sekolah itu komite sekolah itu diangkat oleh kepala sekolah, kesannya bahwa komite sekolah itu di bawah domain dari kepala sekolah, gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kedudukannya itu sejajar, gitu Pak. Kenapa kepala sekolah yang mengangkat? Kepala sekolah itu hanya melegalisasi Pak, supaya ada dasar atau payung hukumnya komite sekolah itu. Tidak menyatakan bahwa karena kepala sekolah yang angkat maka dia dibawa kedudukan dari kepala sekolah. Gitu. Ya. Seperti itu. Dan lembaga-lembaga negara seperti juga itu kalau Bapak lihat misalnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian periodisasi kepala komite sekolah jelas juga di ketentuan 3 tahun. Ya. Kalau selesai seperti yang tadi Pak Sulman habis, ya sebaiknya itu dirapatkan kembali, ya. Dan hasil rapat itu kemudian apapun hasilnya itulah yang disampaikan kepala sekolah untuk ditetapkan kembali supaya ada legal standing istilahnya, ada kedudukan hukum dari komite ini, gitu ya. Kenapa? Ya. Syukur-syukur kalau misalnya di dalam pemanfaatan anggaran yang ada tidak ada yang mempermasalahkan, Pak. Kalau ada yang mempermasalahkan, ternyata bahwa diketahui komite ini sudah tidak legal. Kenapa disebut tidak legal? Ya sudah habis masa tugasnya. Artinya tidak legal dia. Maka ini bisa menjadi masalah bagi pengurus, Pak. Padahal ini kan hanya sebenarnya dianggap masalah kecil gitu. Tinggal rapat, kemudian memilih ulang, misalnya perlu ada ulang. Nah, termasuk yang Bapak tanyakan tadi, lalu 1 tahun anaknya sudah lulus, bagaimana nih? Yaitu komite rapat kembali untuk mengocok gitu bahwa ini masih dibutuhkan Bapak ini, maka dia masih secara kemarin ditunjuk misalnya sebagai posisi apa ketua dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini yang penting Pak, gitu ya. Jadi sekali lagi yang seperti disebut tadi Ahmad, mohon komite memperhatikan ini Pak, legal standing daripada kepengurusannya. Ini penting Pak, gitu ya, menurut saya. Ya, kira itu Pak. Ya. Ya silakan. Bagaimana kalau di sekolah itu Pak, 1 atap 3 sekolah, apakah masing-masing jenjang itu ada komitenya atau satu saja komite? 3 jenjang. Oh ya, kalau 3 jenjang itu pasti masing-masing punya komite, nggak mungkin komitenya bergabung gitu. Yang mungkin bisa 1 komite kalau dia 1 jenjang, tetapi ada beberapa di dalam, seperti misalnya Mangkura itu. Nah itu bisa 1 komite cukup gitu, jangan terlalu banyak gitu, sehingga nanti muncul persaingan-persaingan antar komite. Seperti itu Pak. Ya. Oke, masyarakat sekalian. Cukup? Oke, kalau cukup kita akan memasuki acara terakhir, itu acara penutupan. Kayak Pak, begini mana Pak? Mau izin Pak, bantuan.
Bu Yeni? Silakan Bu. Ya, ini ibu cantik kita ini, anggota DPD Kota Makassar. Dengan doa tak semua nanti insya Allah akan naik kelas di DPD Florida Selatan. Dia kan perempuan harus pilih perempuan, laki-laki harus pilih koordinator. Iya, baik sekali hormati, kita beri kesempatan oleh Ibu Yeni selaku Wakil Ketua DPD Makassar untuk menutup rapat koordinasi pada hari ini. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak-bapak Komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Komite Sekolah se-Kecamatan Ujung Tanah dan Kepulauan Sangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan rapat koordinasi yang seyogyanya kita laksanakan di pekan kemarin, tetapi karena sesuatu dan lain hal sehingga hari ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan sholawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah. Sebelum menutup acara kita hari ini, karena Pak Ketua yang mau tutup, saya bicara soal pendidikan. Izinkan saya bicara hanya 5 menit. Ini nih siap-siap nih mau tutup, ada yang mau tutup, dan tidak boleh orang kalau menutup 2 kali, cukup 1 kali. Karena nomor saya nomor 1. Ini hanya. Saya sebenarnya ini berharap Pak Kadis tidak pulang supaya dia juga bisa mendengarkan apa yang kita ingin sampaikan. Apalagi kalau berbicara tadi tentang revolusi pendidikan, dalam kacamata saya itu belum maksimal. Karena indikator revolusi pendidikan itu sendiri masih belum bisa terimplementasikan terhadap sekolah. Jadi banyak hal sebenarnya PR kita tentang sekolah. Yang kedua, terkait dengan sebentar lagi kita akan PPDB, yang pastinya teman-teman komite akan banyak mendengarkan keluhan dari orang tua terkait dengan pembelian baju seragam. Nah, pembelian baju seragam ini yang sering menjadi keluhan adalah sering berubah-berubah, padahal ada di kakaknya. Ini yang tetap kami soroti di Dinas Pendidikan, yang harusnya ini bisa terjawab. Yang kedua, kemarin ketika kami melakukan kunjungan di salah satu sekolah di SD di Kecamatan Ujung Tanah, yang menjadi keluhan guru-guru adalah kadang-kadang orang tua tidak memahami apa itu implementasi kurikulum merdeka. Di mana guru-guru banyak memberikan tugas kepada murid-murid yang orang tuanya itu komplain. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian Dinas Pendidikan, bahwa di sekolah harusnya lebih banyak menganggarkan biaya operasional terkait proses pembelajaran. Jadi untuk peningkatan kapasitas tidak lagi dibebankan kepada sekolah, tidak boleh terlalu banyak. Ini yang menjadi keluhan, tapi dari sini kepala sekolah, ini yang menjadi keluhan kepala sekolah, karena kegiatan biasa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tapi transportasinya dibebankan kepada sekolah. Ini barangkali juga masukan buat teman-teman di DPKM, itu teman-teman kami di lapangan, sehingga kepala sekolah ini merasa bahwa banyak hal yang harusnya mereka lakukan
ini pos anggarannya ini tergeser untuk peningkatan kapasitas guru, walaupun sebenarnya juga harus ada tetapi tidak terlalu banyak digunakan. Sehingga kami memberikan usul kepada sekolah nantinya bahwa harusnya penganggaran sekolah dianggarkan untuk pertemuan kepada orang tua murid, parenting, atau untuk memberikan pemahaman kepada orang tua murid bahwa kurikulum yang ada sekarang bukan seperti kurikulum zaman mereka. Nah, karena ini selalu dibandingkan. Kenapa banyak sekali tugasmu ini kan? Dulu tidak pernah kita begini. Jadi selalu menggunakan bahasa dulu. Karena banyak hal yang belum terkomunikasikan. Jadi kita berharap teman-teman di komite sekolah nantinya sering-sering melakukan pertemuan kepada orang tua, menerima masukan-masukan mereka, sehingga proses pembelajaran di sekolah itu menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan semuanya merasa punya tanggung jawab. Karena Pak Ketua sudah ada nih Kak? Sudah ada nih? Kalau saya nanti malah meminta, ini barangkali bisa jadi rekomendasi kita bahwa kegiatan komite sekolah itu harus juga dipadatkan, bukan hanya kalau ada pembahasan dana BOS saja. Jadi kehadiran komite sekolah sebenarnya sangat penting sebagai jembatan antara orang tua dengan sekolah. Jadi kehadiran komite itu kita malah berharap ke depan itu bukan hanya sebagai stempel saja. Komite itu harusnya menjadi garda ke depan dan menjadi suatu organisasi yang harus terperhatikan, sehingga proses pembelajaran di sekolah itu nanti lebih menyenangkan karena sudah ada feedbacknya. Orang tua memahami apa kurikulum di sekolah, apa yang harus mereka lakukan untuk mendampingi anaknya, sehingga beban pendidikan tidak hanya ditujukan kepada satuan pendidikan saja, terlebih lagi hanya dibebankan kepada guru. Karena tidak ada Pak Ketua deh. Nah, ya. Kayaknya nanti lebih bagus kita bicara santai-santai nih, karena kita sudah berada di penghujung acara. Izinkan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran tak semua, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kegiatan kali ini kita tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.